agunglah karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Waktu ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ada di tempat ini. Saya percaya kasih dan rahmat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita semua. Dari TNG kami sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan, khususnya di dalam pelajar yang ada di Duri. Kemarin dihadiri sekitar 150 pelajar, mungkin di luar dari kami yang melayani. Dan kami melihat bagaimana Tuhan melawat anak-anak pelajar. Memang di sesi terakhir karena khusus untuk yang akan mengambil SMPTN, jadi yang kelas 11 ke bawah mereka pulang ke rumah. Jadi karena seminar itu diperuntukkan kepada mereka yang mau ngambil SMPTN. Dan kami percaya semua doa-doa kita yang kita panjatkan selama beberapa lama, khususnya untuk KKR di Duri dan seminar, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Ada banyak anak-anak pelajar kemarin yang dilepaskan, dibebaskan. Mereka banyak mengalami kepahitan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak muda ini. Hanya kadang-kadang mereka nggak punya ruang, nggak punya tempat untuk menyatakan emosi-emosi mereka, kekesalan mereka. Jadi seringkali mereka meredamnya sendiri. Dan puji Tuhan, kami percaya, kita semua percaya Tuhan akan terus berperkara bagi jemaatnya. Amin. Iya, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kegerakan khususnya doa dalam gereja ini. Tuhan terus bergerak dalam gerejanya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di screen kita, tema yang diberikan pastor, bahkan mungkin sampai bulan Juni kita akan berbicara tentang doa. Jadi kita berharap tema ini bukan sekedar sebuah slogan, tapi biar tema ini kita hidupi bersama-sama. Semua para pemimpin dan juga jemaat. Tema dalam minggu ini adalah kuasa doa yang didahului dengan pertobatan. Kuasa doa. Jadi kira-kira temanya begini, doa akan berkuasa dimulai dengan sebuah pertobatan. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, tema hari ini diambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat yang 10 sampai ayat yang ke-20. Kita baca, saya akan baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat 11. Demikian nanti selanjutnya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora.
ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Bapak Ibu kalau lihat ayat ini, saya jelaskan dulu. Bapak Ibu lihat ayat ini, Tuhan sedang berbicara melalui nabinya, Nabi Yesaya pada saat itu. Dan ada ayat yang ke-10 dimulai dengan Tuhan yang berfirman. Dikatakan begini, dengarlah firman Tuhan. Ada 2 teguran yang diberikan Tuhan. Yang pertama teguran kepada para pemimpin. Yang kedua teguran kepada rakyat, kepada jemaat pada saat itu. Teguran kepada pemimpin, dia bilang begini, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Para pemimpin ditegur karena mereka adalah manusia Sodom. Kemudian rakyat, jemaat, orang Israel, orang Yehuda ditegur dengan perkataan, perhatikanlah pengajaran itu kepada para pemimpin. Artinya para pemimpin kalau tidak memperhatikan pengajaran, Tuhan bilang begini, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom yang tidak memperhatikan pengajaran. Kemudian dia bilang Allah kita, pengajaran dari Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Sodom dari asal katanya itu artinya terbakar. Gomora artinya tenggelam. Jadi kita tahu ini kisah Lot. Bagaimana Tuhan akhirnya memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa yang begitu merajalela pada saat itu. Bahkan terjadi ada pernikahan-pernikahan, ada perjinahan-perjinahan, kenajisan demi kenajisan yang terjadi pada saat Sodom dan Gomora. Jadi Sodom, kalau Tuhan menegur para pemimpin, Tuhan bilang juga kepada jemaat. Jadi sama-sama dua-duanya ada di dalam keberdosaan. Ada di dalam satu kekejian di hadapan Tuhan. Makanya di ayat 11 Tuhan bilang, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Mereka mempersembahkan yang terbaik Bapak Ibu. Mereka memberikan lembu yang tambun. Semua yang mereka memberi itu yang begitu besar jumlahnya. Tapi kalau kita baca di ayat 12, apakah kamu datang menghadap di hadiratku? Siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Tuhan marah kepada para pemimpin, Tuhan marah kepada jemaat. Karena pada saat itu bukan mereka nggak beri yang terbaik, mereka persembahkan yang terbaik. Kalau kita baca ayatnya, untuk apa korban-korban bakaran yang berupa domba jantan, lemak itu pada zaman itu merupakan persembahan yang terbaik. Lemak itu buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, untuk apa kau buat itu? Kira-kira Tuhan bilang begini, kau mau sogok aku dengan persembahan korbanmu? Padahal hatimu itu hati Sodom dan Gomora. Kira-kira begitu Tuhan bilang sama umat ini. Supaya kita tahu latar belakangnya. Ayat 13, silakan Bapak Ibu baca. Ayat 14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Bisa bayangin saudara, saya waktu baca ayat ini, aduh saya benar-benar gak kuat. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15. Iya, Bapak Ibu dengar baik sekali lagi. Para pemimpin dan para jemaat pada saat itu mereka mempersembahkan korban yang paling baik. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Persembahannya nggak salah.
Masalahnya hatinya yang salah. Mempersembahkannya dengan hati yang tidak sungguh-sungguh. Sekedarnya. Kemudian apa? Baunya kalau orang datang kepada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Menurut perikop ini. Itu kejijikan bagi Tuhan. Itu kejijikan bagi Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru, Sabat, mengadakan pertemuan, rajin ke gereja, tetap datang hari Minggu, hari Sabat itu kan hari Minggu, tetap beribadah. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak akan melihatnya. Bayangin kalau Tuhan bilang aku tidak akan melihatnya. Karena apa? Perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Hati kita penuh dengan kejahatan. Satu dengan yang lain mungkin. Ada kejahatan-kejahatan mungkin kita sirik, iri satu dengan yang lain. Mungkin kita di ayat 15 bilang berdoa kita. Kita bilang Tuhan satukan kami. Orang yang berdoa ini di belakang ngomongin orang yang tadi ngomong satukan. Tapi hatinya jahat. Nggak bisa lihat temannya lebih baik dari dirinya. Kira-kira ayat ini begitu. Persembahannya baik. Tapi hatinya jahat kata Alkitab. Kemudian apalagi? Aku benci melihatnya. Semuanya bayangi jadi beban buat Tuhan. Tuhan sedih melihat gerejanya. Aku telah payah menanggungnya. Bayangin apabila engkau menandatanganmu untuk berdoa. Aku memalingkan mukaku. Bapak Ibu, Tuhan adalah yang kasih. Tapi kita jangan lupakan juga. Kasih dan keadilan Tuhan gak boleh kita tinggalkan. Tuhan kasih, tapi dia adil. Dia mengampuni. Bukti keadilannya, akibat dari dosa pasti ada. Jadi supaya kita jangan berpikir kita ini kan udah menerima kasih karunia, itu keselamatan. Semua kasih karunia, nggak perlu jerih lelah kita, nggak perlu kebaikan kita. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia, kita harus bertobat. Bicara bertobat itu hari demi hari, itu setiap hari, itu setiap detik, itu setiap menit. Saya harus melahirkan kebaikan-kebaikan karena kasih karunia yang tinggal di dalam saya. Adalah jahat bagi saya, menurut saya, kalau Bapak Ibu udah terima kasih karunia. Bapak Ibu berkata begini, yang penting kan aku masuk surga. Ngapain-ngapain pun tetap masuk surga kok, tetap diampuni. Saya malah bertanya, benar nggak kita udah terima kasih karunia? Karena waktu kita terima kasih karunia, ada roh Allah di dalam kita. Roh yang hidup itu tidak mungkin terus-menerus mengajari kita untuk buat jahat, untuk buat dosa. Untuk sirik, untuk marah dengan orang lain. Justru karena udah ada roh Allah lah. Setiap hari, detik-detik kehidupan kita mengalami pertobatan. Bayangi dikatakan bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Sekali lagi, kasih dan keadilan Tuhan itu berdiri sejajar. Dia mengasihi, saudara mau sejorok apapun, dia mengampuni, dia berikan anugerahnya. Tapi setiap akibat dari dosa, itu selalu ada akibat. Saya ngerti ya Bapak Ibu ya, supaya kita jadi orang Kristen yang hari demi hari berubah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama apa yang kita bisa pelajari dari ayat yang tadi? Semua ibadah, doa, atau aktivitas rohani yang dilakukan oleh Yehuda itu ditolak oleh Tuhan. Sekali lagi kalau kita baca dari ayat 13b sampai ayat yang ke-15 dari Yesaya pasal 1 tadi. Semua ibadah, doa, atau aktivitas rohani Yehuda itu ditolak oleh Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Dengar baik Bapak Ibu, Alkitab bilang, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Pada waktu Bapak Ibu sembah Tuhan, kita sedang berdiri di tempat kudusnya. Kalau Bapak Ibu mau mengalami, dikatakan di sini ibadah, doa, aktivitas kita, supaya doa-doa dan semua apa yang kita lakukan, kita boleh mengalami apa yang kita doakan. Alkitab katakan, hanya orang yang bersih tangannya, hatinya tidak penuh dengan kejahatan, tak penipu. Kata Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bilang, di manakah aku menipu? Pada waktu ibadah, pada waktu berdoa, kita serasa begitu tadi seperti saya bilang, kita doa, Tuhan, satukan kami jemaat GKKD dengan bermacam-macam karunia, dengan panggilan kami masing-masing. Tapi ketika ada sesuatu yang kita lihat, kita justru tidak menjawab doa itu. Kita penipu, kata Alkitab. Kita padahal benci satu dengan yang lain. Kita marah satu dengan yang lain. Kita mencari siapa yang terkenal satu dengan yang lain. Padahal kita ibadah, kita berdoa. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya. Dia tidak penipu. Dan dia juga tidak menyerahkan diri untuk bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima. Doa orang-orang Yehuda ditolak oleh Tuhan. Bukan karena apa yang mereka berikan. Mereka berikan yang terbaik kalau Bapak Ibu baca tadi. Tapi hatinya jahat. Hatinya penuh dengan penipuan. Selanjutnya. Ibadah, kenapa ibadah doa ditolak oleh Tuhan? Kalau kita baca, ini tema kita. Itu karena dosa. Makanya dikatakan pengakuan kita atas dosa-dosa kita, itu akan membuat mujizat di dalam doa-doa kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat, ini perjanjian baru loh, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Tuhan bilang begini, memberi persembahan tidaklah salah, berdoa tidaklah salah, beribadah tidaklah salah, memberikan yang terbaik buat Tuhan tidaklah salah. Yang menjadi masalah adalah pada waktu kita memberikan persembahan, sebenarnya hati kita penuh dengan kebencian, sebenarnya hati kita penuh dengan kemarahan, sebenarnya hati kita penuh dengan semua kebencian demi kebencian. Jadi Tuhan bukan melihat apa yang dipersembahkan, tapi Tuhan melihat sikap hati kita pada waktu kita mempersembahkan sesuatu. Apa sikap hati kita? Orang gak tahu masalahnya, orang gak bisa masuk ke hati kita. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, yang jawab doa itu Tuhan, bukan manusia. Kita boleh belagu sama orang, kita bisa bohongi orang banyak, masalahnya yang jawab doa Tuhan, bukan manusia. Dilihat orang kita baik doa kita, dilihat orang persembahan kita baik. Tapi di hadapan Tuhan, tadi kata Yesaya, itu kejijikan bagi Tuhan.
Makanya doa kita nggak dijawab karena ada dosa pada waktu kita berdoa, pada waktu kita mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan, pada waktu beribadah kepada Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu, saya mau katakan buat kita semua, mari selesaikan kalau itu dengan sesamamu. Bapak Ibu nggak bisa memanipulasi pelayanan, tetap eksis padahal sebenarnya hatimu penuh dengan masalah, penuh dengan problem, kebencian, kemarahan. Kemarin waktu kami di Duri, pada satu orang anak berteriak. Waktu saya peluk, saya bilang ampuni dek. Dia bilang gak mau. Ampuni adikku, kasih Kristus cukup. Dia bilang gak mau, sampai dia menjerit histeris. Pengen dipulihkan, pengen Tuhan jawab doa, tapi gak pengen menyelesaikan hati. Karena akan jadi problem kalau Tuhan jawab doa kita, sementara hati kita penuh dengan kesombongan. Waktu dijawab yang ada kita semakin bermegah, merasa bahwa wah ini lihat aku ini pendoa, nih lihat ini doa-doaku mujarab, nih lihat ini betapa aku hebat, aku tumpang tangan sama orang, orang sembuh. Jahat hatinya. Dan Alkitab bilang, sekalipun doamu yang terbaik, kata-katamu yang terbaik, sekalipun persembahanmu baik, sekalipun dengan begitu sangat amat luar biasa di dalam doa, tapi kalau hatimu penuh dengan penipuan, Tuhan bilang aku jijik dengan itu. Hari ini selesaikan. Kalau Bapak Ibu mau melihat, saya melihat Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah gereja kita. Kalau pastor membuat tema ini, saya tahu ada hal-hal yang perlu dibersihkan dari gereja ini. Pohon kalau dia mau berbuah lebat, satu-satunya cara, kita udah baca Alkitab. Tema kita pernah bulan lalu, 2 bulan lalu. Dia harus ditebang, dia harus dibersihkan, supaya dia bisa berbuah lebat. Saya melihat ada kegerakan di gereja ini. Tapi ada perlu yang harus dibersihkan, supaya kerannya itu tidak tersumbat. Karena kejijikan, karena kebusukan, karena penipuan, karena kebohongan yang kita lakukan. Ada kehidupan Sodom dan Gomora, kata Tuhan. Hari ini kita minta kepada Tuhan, nanti kita doa bersama-sama. Kita minta keran itu dibersihkan sama Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menipu nampaknya rohani, padahal kehidupannya, hatinya penuh dengan kebusukan, kita doa supaya keran itu dilepaskan, sehingga berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Tuhan menegur ini para pemimpin Bapak Ibu, termasuk saya. Tuhan menegur ini para pelayan. Ada banyak bisa penipuan-penipuan yang kita buat di dalam pelayanan. Tapi hari ini mari kita sama-sama bertobat. Kalau ada kata Alkitab engkau bermasalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan berdamai dengan Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan, Dia lebih senang dengan hatimu yang apa adanya daripada dengan semua korban persembahan yang penuh dengan kejijikan. Hari ini kita buka hati kita. Saya tahu ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Sekali lagi saya percaya kalau pastor ambil tema ini, Tuhan memang sedang bergerak atas gerejanya. Kalau dia mau bergerak, dia harus bersihkan dulu apa yang harus perlu dibersihkan. Karena pada waktu nanti kegerakan itu terjadi, semua kita akan semakin bersatu. Tidak ada yang bermegah merasa ini karena jawaban sang pendoa, ini karena aku. Tidak. Tapi hati kita dibersihkan. Kalau ada hari ini Bapak Ibu bermasalah dengan siapapun, tinggalkan persembahanmu, tinggalkan pelayananmu. Bukan Tuhan tidak suka itu. Kau tidak bisa menyogok Tuhan. Sekali lagi, karena yang menjawab doa adalah Dia. Bapak Ibu bisa bohongi saya, bisa bohongi semua orang, tapi yang menjawab doa adalah Dia.
Dia tahu hati saya. Selanjutnya Bapak Ibu. Gak bergerak ya. Bisa dibantu saya? Iya. Apa itu dosa-dosa orang Yehuda? Kita akan lihat Yesaya 1 ayat 2 sampai 4. Bapak Ibu, pada waktu saya tahu kebenaran ini, saya tadi pagi waktu saya menyembah Tuhan, saya ambil gitar, saya sembah Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa mengerjakan apapun kecuali Roh-Mu. Bukakan semua kebenaran-kebenaran-Mu. Bukakan semua. Saya izinkan Tuhan melawat saya terlebih dahulu. Supaya Tuhan boleh bekerja atas jemaatnya. Tuhan boleh memulihkan jemaat ini sehingga kita melihat doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Dikatakan Yesaya 1 ayat 2. Di ayat sebelumnya, inilah dosa dari orang-orang Yehuda. Dengarlah hai langit. Coba baca, waktu saya baca ini air mata saya nggak kuat, saya nggak tahan. Saya nangis tadi pagi di hadirat Tuhan. Saya sembah Dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kami, ini hidup aku Tuhan. Apa yang kau rasa perlu kau perbaiki dari diri aku, perbaiki. Supaya itu tidak jadi sumbatan bagi aku untuk melayani Engkau. Dikatakan dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Selanjutnya dikatakan lembu mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Tuhan sedang membuat satu derajat yang rendah atas orang Israel. Tuhan sekira-kira sedang bilang, lembu lebih baik, keledai lebih baik daripada orang Israel. Selanjutnya celaka bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ini dosa orang Yehuda, sebabnya di ayat 15 Tuhan bilang, aku tidak menjawab doamu sekalipun engkau berteriak berkali-kali. Dia besarkan Israel. Bayangi pada waktu Israel ada dalam perbudakan, dibebaskannya, dilepaskannya, diselamatkannya dari perbudakan. Tapi berkali-kali bangsa itu berpaling dari Tuhan. Berkali-kali bangsa itu menyembah berhala. Berkali-kali bangsa itu menyembah patung, mempersembahkan hidupnya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan katakan apa? Aku membesarkan anak-anak. Bisa bayangin kematiannya di atas Kalvari. Bapak Ibu, yang tadinya kita ini nggak punya tujuan, Dia arahkan kita jadi punya tujuan hidup. Yang artinya tadinya kita harusnya binasa, Dia yang terus memberikan dirinya, cintanya, yang selalu berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Dia mati di atas Kalvari. Dia rela turun dari surga tatah maha sucinya karena cintanya kepada kita. Tapi apa yang menjadi balasan kita? Dibebaskan kita dari perbudakan, dilepaskannya kita dari perbudakan. Tapi apa balasannya? Apa yang kita beri sama Tuhan? Apa yang kita persembahkan sama Tuhan? Sampai Tuhan bilang Israel itu kayak lembu. Lembu itu lebih baik. Sampai Tuhan, keledai itu lebih baik daripada orang Israel.
Kita mau lihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keledai dan lembu ini. Waktu saya coba memahami Bapak Ibu, Yehuda itu membalas kasih Tuhan dengan dosa. Kita udah diselamatkan, kita udah mengalami kelahiran baru. Coba tanya sama diri kita, apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Apa yang udah kita persembahkan buat Tuhan? Apa yang udah kita kerjakan buat Tuhan? Kasihnya begitu hebat. Dosa kita sejorok apapun, sekotor apapun, sudah diampuni dan dia bilang sudah selesai. Tapi apa yang kita berikan buat Tuhan? Apa yang kita persembahkan buat Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi dikatakan lembu di ayat yang kedua tadi saya akan baca. Yesaya pasal yang pertama. Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Lembu mengenal pemiliknya. Tuhan bilang begini, lebih bagus lembu. Lembu kenal pemiliknya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Lembu itu mempunyai rasa kewajiban dengan mengenal pemiliknya. Dan dia melayani pemiliknya untuk tunduk pada kuk dan menariknya. Lembu pada waktu itu orang Israel menggunakannya, itu mereka ada kuk. Kuk itu sesuatu yang ditaruh di dalam lehernya lembu. Kemudian lembu itu biasanya akan menggemburkan sawah dan itu berat. Itu sesuatu pekerjaan yang sangat amat berat pada waktu itu untuk lembu. Karena dia harus menggemburkan sawah, tanah-tanah supaya tanah bisa lebih gembur. Berat. Karena kuk itu berat. Tapi lembu pun kenal siapa tuannya. Sekalipun berat, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Sekalipun berat, sekalipun sulit, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dia tetap kerjakan, dia gak pernah menyerah. Dia kenal siapa pemiliknya. Kalaupun harus begitu luas sawah yang harus digemburkan, lembu gak pernah berhenti. Dia gak pernah bilang berat sekali. Dia tahu ini pemiliknya, ini yang kasih makan, ini yang memelihara aku, ini yang membuat aku bisa bertumbuh. Dia tahu berterima kasih kepada tuannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Gereja ini butuh banyak pekerjaan pelayanan. Kalau kita mau lihat kebesaran, saya mau katakan, Bapak Ibu, ingatlah cinta kasih Tuhan. Kalau engkau mulai hitung-hitungan, engkau berkata capek. Sekarang udah ada ibadah 1-2, capek banget. Alkitab bilang, lembu pun kenal pemiliknya. Dia ada keberatan, ada kuk, ada kesulitan. Tapi dia akan berkata, aku kenal ini pemilikku. Aku tidak akan pernah berhenti untuk menggemburkan tanah. Sekalipun berat. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, siapa yang bilang enak melayani Tuhan? Tapi saya mau bilang apapun yang kita berikan gak sebanding dengan kasih dan cintanya. Dipeliharanya anak cucu kita, dijagainya kehidupan kita, diberinya kita keturunan yang begitu luar biasa, diberinya kita kesehatan, diberinya kita penyertaan, begitu sempurna kasihnya. Apa yang kita berikan buat Tuhan? Apakah kita sama seperti orang Israel? Lembu pun kenal pemiliknya, tapi Israel tidak mengenal aku. Selanjutnya dikatakan keledai.
keledai ini sama dengan kuda, hampir sama, hampir mirip bentuknya. Bapak Ibu, tadi saya katakan waktu saya baca ini air mata saya nggak kuat terus. Saya pikir, Tuhan, kau samakan umatmu dengan lembu, padahal kau Allah yang begitu kasih. Tidak, Tuhan bilang, kalau engkau tidak bisa mengerti berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan cuma bilang lembu pun tahu berterima kasih kepada Tuhannya sekalipun berat. Ada kuk. Mungkin engkau berkata, Tuhan aku udah melayani engkau. Tuhan aku udah mengasihi engkau. Tapi lihatlah anak-anakku memberontak. Anak-anakku terlibat dengan hal-hal yang susah aku atur. Tuhan lihatlah keluargaku, lihatlah rumah tanggaku. Lihatlah keuanganku, berat banget Tuhan. Sampai kita memilih gak mau melayani Tuhan. Hari ini Bapak Ibu mari kita bertobat bersama-sama. Amin. Kita bertobat bersama-sama. Kasihnya begitu hebat sama kita. Dikatakan tadi ayat yang kedua. Pasal yang pertama ayat yang kedua. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak. Dikatakan tetapi umatku tidak memahaminya. Apa yang bisa kita pelajari? Keledai mempunyai rasa perhatian. Jadi keledai itu binatang yang punya rasa perhatian dengan paham memiliki. Dia paham bahwa memiliki palungan tuannya, artinya dia tahu palungan itu biasa dipakai untuk tidur, untuk beristirahat. Istilahnya kayak kandangnya bagi keledai, kan kedelai ya. Di mana ia diberi makan, dia akan mentaati orang yang kasih makan itu. Kemudian apa? Ia akan pergi ke situ dengan sendirinya. Ada kalanya keledai itu dilepas. Dia pergi kemana? Tapi saya mau katakan, pergi kemanapun dia akan kembali kepada tuannya. Itu keledai. Dia tahu tuannya yang kasih makan dia. Dikatakan mempunyai rasa perhatian. Dengan paham memiliki palungan. Di mana ia diberi makan. Dia tahu siapa yang beri makan dia. Dia akan taat sama orang yang beri makan. Dia akan tetap melakukan dan akan tetap kembali. Sekalipun dia pergi kemana, dia akan tetap kembali kepada orang yang kasih makan. Dan kalanya kita semakin diberkati, kita malah semakin jauh dari Tuhan. Kita nggak tahu mengerti rasa ucap syukur kita. Keledai, dia tahu kembali ke palungan. Tempat tidur kandang yang disediakan oleh tuannya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita pada waktu kita mengalami apapun, ada kala-kalanya hidup kita ini bisa lepas kendali yang kita nggak bisa prediksikan. Tapi adakah kita tetap datang? Pergi kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Mau kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, sepertinya kita pernah jauh dari Tuhan. Adakah hasrat yang kuat kepada kita? Kita sadar, aku ini ada semua karena Tuhan. Hidupku ini bisa melayani karena Tuhan. Gak ada yang perlu. Aku belum seberapa dengan dibanding orang yang sudah memberikan hidupnya sampai ke daerah-daerah. Sampai mungkin dia mandi pun gak bisa. Dia sampai mungkin hidup pun susah. Hidup apa adanya, sekedar makan. Hidup cuma pas-pasan. Tapi dia bisa memberi hidupnya. Keledai dia tahu kembali kepada tuannya. Lembu sekalipun berat, dia tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mari kita cek hidup kita. Mari kita cek hidup kita. Supaya doa-doa kita tadi saya katakan dijawab oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hanya keselamatan yang merupakan anugerah tanpa intervensi manusia apapun itu. Tapi untuk kita mengalami janji-janji Tuhan, ada harga yang harus kita lakukan. Itu dua hal yang berbeda.
Akibatnya apa? Ayat 15. Karena Israel tadi gak bisa memahami, gak bisa mengerti. Akibatnya ayat 15. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan wajahku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Tuhan memalingkan wajahnya. Akibatnya Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa. Karena apa? Dosa. Makanya nanti dikatakan tema kita hari ini, doa, mujizat itu, jawaban doa itu dimulai dari apa? Pertobatan akan dosa. Doa yang bertobat, yang mengakui semua dosa dan pelanggaran. Tuhan tidak mendengar, akibatnya tadi. Selanjutnya ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Supaya doa kita mengalami satu terobosan sesuai dengan tema kita. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Sekali lagi, saya Bapak Ibu mau bilang, apapun dosa kita, sejorok apapun, mungkin seberat apapun beban kita yang membuat kita akhirnya berpaling dan tidak mau lagi mengasihi Tuhan. Karena beratnya hidup, karena tekanan demi tekanan, karena persoalan demi persoalan. Mungkin Bapak Ibu sama keledai tadi, Bapak Ibu pernah pergi jauh, Bapak Ibu sudah tidak lagi mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu tidak pernah lagi mengalami satu hubungan yang intim dengan Bapa. Kembali, sejauh apapun, kembali kepada penciptamu. Sejauh apapun diakibatkan dosa, kembali kepada Tuhan. Itulah bertobat. Basuh, kata tadi di ayat 16. Basuh, bersihkan dirimu, minta darah Yesus. Bilang apa adanya. Jujur sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Kalau engkau berkata kepada Israel, lembu aja tahu berterima kasih, tapi umatku yang dibebaskan enggak tahu berterima kasih. Ampuni aku Tuhan. Minta darah Yesus membasuh dirimu. Minta darah Yesus kembali merestorasi hatimu. Basuh, bersihkan dirimu. Berhenti berbuat jahat. Jauhi perbuatan jahat. Ini ayat yang 16 dan tadi sampai 20. Belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan. Kendalikan orang kejam. Bela anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda. Bela anak yatim. Ada orang-orang yang susah di gereja ini. Bela mereka. Ada janda-janda yang pada saat itu orang yang dianggap level kedua, orang yang kurang diperhatikan. Mungkin ada di jemaat ini orang-orang yang gak berasa gak diperhatikan. Bertobat, mulai perhatikan hidup orang lain. Bertobat, jangan merasa hidup kita yang paling susah.
hidup hanya untuk diri sendiri, hidup hanya untuk mengejar mimpi-mimpi pribadi. Bertobat. Itu kata Alkitab. Ada orang miskin, ada orang susah. Bapak Ibu, setelah kami dengan semua berapa staf, setelah kunjung, saya mengenal bahwa ada banyak beban-beban jemaat. Ada banyak orang-orang yang perlu diperhatikan. Ada banyak orang-orang bahkan dia merasa kesepian di tengah-tengah ramainya jemaat ini. Ada orang-orang yang begitu beban berat. Sulitnya hidupnya, kadang-kadang dia harus berjuang untuk finansial seorang diri, tanpa mungkin suami, begitu berat. Mari bertobat mengasihani diri sendiri. Mari bertobat hanya untuk diri sendiri terus. Supaya doa kita mengalami mujizat. Kalau kita berkata, Tuhan tambahkanlah jemaat di sini, Tuhan mungkin bilang, mungkin Tuhan gak bilang begitu. Kau 100 orang aja dikasih, kau gak pernah perhatiin. Gimana kau mau dikasih 200? Ubah dulu hatimu untuk 200. Hatimu untuk 100 aja gak siap. Apalagi mau 200. Hidup hanya untuk diri sendiri. Hidup hanya berorientasi hanya untuk kesenangan diri sendiri. Gak heran Tuhan bilang, lembu pun tahu berterima kasih. Keledai pun tahu berterima kasih kepada tuannya. Kalau dia harus jauh kadang-kadang, tapi dia tetap kembali kepada tuannya. Jemaat GKKD, kita semua, persembahan kita, pelayanan yang kita lakukan, ibadah kita, gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau itu dilakukan dengan hati yang keji di hadapan Tuhan, Alkitab katakan, dia jijik dengan semua persembahan kita. Dia jijik dengan semua pelayanan kita. Mari kita bertobat bersama-sama. Perjuangkan perkara janda-janda. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah bertobat. Bertobat itu dari bahasa asli Yunani yang dikatakan metanoia. Metanoia itu artinya kalau dulu saya jadi budak setan, saya sesuka hati saya, hidup hanya untuk ego diri sendiri, hidup hanya untuk diri sendiri, hanya fokus kepada diri sendiri. Begitu saya terima Yesus, saya bertobat, hidup saya senternya adalah Kristus. Apapun yang saya lakukan, Kristus yang menjadi pusat perhatian saya. Mau saya nggak terkenal, mau saya nggak disanjung, mau saya nggak dipedulikan, center saya tetap Yesus. Bertobat, metanoia. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Cara-cara melayani harus dengan cara-cara orang yang bertobat. Semua pola kehidupan kita, aspek kehidupan kita, kita harus kelola dengan cara apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Metanoia adalah perubahan pikiran. Metanoia adalah perubahan hati. Bukan masalah masuk surga Bapak Ibu. Keselamatan itu jadi jaminan buat kita. Oleh anugerah Allah kita masuk surga. Tapi bertobat itu berubah cara pikirnya. Berubah hati kita dari kebusukan dan kepalsuan. Dari penipuan harus berubah. Itu bertobat. Enggak perlu perbuatan baik untuk masuk surga. Tapi untuk kita hidup mendapati janji Tuhan, harus bertobat, ada harga yang harus kita bayar.
Sekali lagi saya katakan, lembu pun tahu berterima kasih, keledai pun tahu kembali kepada tuannya. Bagaimana dengan hidup kita? Masihkah kita terus begini? Masihkah kita senang dengan hanya begini, jumlah yang segini? Sibuk kita berdoa mempersembahkan, tapi kita nggak mau bertobat, peduli dengan hidup orang lain. Itu yang membuat doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Hari ini anugerahnya cukup bagi kita. Amin. Ada dua hal yang diinginkan Tuhan atas pertobatan Yehuda dari ayat itu. Yang pertama, ayat 16. Mereka harus berhenti berbuat dosa. Yang pertama, berhenti berbuat dosa. Dan yang kedua, belajarlah berbuat baik. Amin. Apa itu berbuat baik? Perhatikan sesamamu. Berikan kasih. Perhatikan kalau ada orang-orang susah. Bertobat. Bertobat dari kejahatan kita. Saya percaya memenuhi tempat ini bagi Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Gak sulit. Karena dia matiin tuh semua orang. Pertanyaannya kalau dikumpuli orang banyak di sini mau ngapain? Kalau semua orang sibuk dengan dirinya. Merasa diri paling susah di muka bumi. Kalau Tuhan mau penuhi ngapain? Kita nggak buka wadah. Nggak buka hati dan kapasitas kita. Dimulai dengan apa? Bertobat. Amin. Bertobat. Ayat yang terakhir. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia yang lama. Tinggalkan manusia yang lama. Penuh dengan kepahitan. Penuh dengan dengki, marah, kesal. Tinggalkan manusia yang lama. Apa itu manusia yang lama? Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Hari ini Bapak Ibu. Minta Roh Kudus perbaharui aku Tuhan. Perlebar kapasitasku sama seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Lepaskan aku dari semua yang menghambat aku. Bebaskan aku dari hal-hal yang gak aku pahami, yang aku gak mengerti. Ampuni aku dari semua kebiasaanku. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan tadi supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itulah metanoia. Minta rubah pikiranmu. Kalau selama ini pikiranmu picik banget. Kau berpikir yang penting doa. Tapi gak pernah mengalami sebuah pertobatan. Doa, ibadah, melayani. Tapi dari tahun demi tahun hidup hanya untuk diri sendiri. Yang lebih parah. Kalau nggak melayani nggak datang berdoa. Ada bisa orang melayani, saya nggak tahu pelayan di sini ada atau tidak. Kalau nggak melayani nggak ke gereja dia. Sekali lagi, lembu pun tahu berterima kasih. Kedelai pun tahu siapa tuannya. Di sini saya tahu nggak ada pelayan yang nggak ke gereja, semua ke gereja. Semua, saya lihat, saudara-saudara lihat kanan kiri, semua yang rajin nggak ke gereja. Supaya Bapak Ibu kita jangan terlalu anggap remeh. Kadang-kadang kalau kita udah merasa nggak ke gereja biasa saja, saya mau katakan rubah rohmu dan pikiranmu. Kalau ada engkau merasa biasa, ada sesuatu yang mungkin perlu engkau rubah dan bertobat. Ayat terakhir Bapak Ibu, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Hari ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, Bapak Ibu gak terlalu peduli. Hari ini kalau kita mau bertobat, bertobat yang terpenting. Bertobat datang kepada Tuhan. Akui, mungkin ada hal-hal yang kau gak pahami. Daud satu kali berdoa kepada Tuhan, dia bilang begini, Tuhan lepaskanlah aku dari hal-hal yang aku gak pahami. Bebaskanlah aku dari hal-hal yang aku tidak mengerti. Ada dalam hidup ini yang kita bisa gak pahami. Tapi yang gak kita pahami itu seringkali membawa kita jatuh ke dalam dosa. Minta Tuhan sadarkan. Sadarkan diri kita. Kita mau lihat kebangunan rohani di gereja ini. Kita mau lihat pemulihan. Kita mau melihat Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita mau melihat terobosan demi terobosan. Kita gak bisa gini-gini terus. Ada anugerahnya. Dia mati di atas Kalvari. Dia tanggung semua dosa kita. Dia katakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, dia bisa putihkan seperti salju. Melalui karya salibnya di atas kayu salib, dia rela mengosongkan surga. Dia rela, dia harus berpisah dengan Bapa. Karena dosa kita, karena pelanggaran kita yang ditaruh di dalam dirinya. Dia rela diludahi. Dia rela disalah mengerti. Dia rela ada di tempat terkutuk. Supaya saudara sama saya mengalami satu berkat, satu terobosan. Semua dia lakukan di atas Kalvari. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberinya anaknya yang tunggal buat Bapak Ibu dan saya supaya kita hidup mendapat hidup yang kekal. Hari ini anugerahnya ada pada kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada pelanggaran yang dia tidak bisa ampuni. Kalau engkau berkata aku udah terlalu jauh dari Tuhan, kalau engkau berkata terlalu berat hidup aku, untuk aku bisa mempersembahkan rasa syukurku kepada Tuhan, terlalu berat Ibu Pendeta. Mungkin Bapak Ibu katakan, aku tidak tahu lagi dari mana aku harus memperbaiki. Hidup sudah seperti benang kusut. Hari ini datang kepada kasih karunia-Nya. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk memberkati kita. Mari kita datang kepada kasih. Mari kita datang kepada anugerahnya. Tuhan pengen kesimpulan hari ini adalah berhenti berbuat dosa dan belajarlah berbuat baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian-pujian dan syukurku. Ku bawa kepadamu Tuhan. Dengan rendah hati aku persembahkan hidupku. Aku tahu hidupku adalah penyembahan bagi Engkau. Kau paling tahu keberadaanku. Kau paling tahu keadaan hatiku. Kau paling tahu semua yang membuat aku beban berat. Kau paling tahu keberadaan seluruh hatiku. Aku mau doa-doaku dijawab oleh Engkau. Aku mau hidupku mengalami terobosan. Bilang kepada Tuhan. Katakan aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau anak-anakku beribadah kepada Engkau. Aku mau keluargaku datang kepada Engkau.
kepada Tuhan jemaat. Mengaku jujur. Enggak usah hiraukan kanan kirimu. Hari ini Roh Kudus Allah ada di sini. Dia hidup, dia bergerak di gereja ini. Amin Tuhan. Bagaimana hari ini keadaan kita? Kita tahu diri kita. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak sadari. Tapi kita tahu bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita udah jauh dari Allah. Kita udah jauh dari hadiratnya. Kita masih beribadah. Mungkin kita masih doa. Mungkin kita masih melayani. Mungkin kita masih mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Tuhan mencela apa yang dilakukan oleh Yehuda. Karena hati mereka, karena tangan mereka penuh dengan kejahatan. Karena pikiran mereka penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan katakan, sekalipun engkau berdoa, mungkin engkau berdoa berkali-kali, tapi aku tidak menjawab doamu. Karena dosa, ini Tuhan katakan, mari tinggalkan semua dosa. Dan mulailah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, hal-hal yang baik. Kalau Bapak Ibu berkata dari mana aku harus memulainya? Datang kepada Tuhan. Ungkapkan keberadaan hatimu. Jujur kepada Dia. Dia mengasihi kita. Dia rindu hati kita boleh melekat dengan Dia.
Tapi dia perlu membersihkan dulu terlebih dahulu seluruh hati kita. Mari angkat pujian ini. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ini waktu momen yang tepat. Pujian dan syukurku. Bawa korban syukurmu dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Datang terbuka, jujur dan katakan, aku mau bertobat Tuhan. Ku masuk dalam hadirat-Nya. Masing-masing datang kepada Tuhan, gak usah melihat ke kanan ke kiri. Mari kita hari ini, Alkitab katakan, umatku yang atas namanya bertobat berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan menjawab doa mereka. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memulihkan negeri mereka. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu di tempat ini berkata, aku rindu bertobat, aku mau hidup aku berpusatkan kepada Kristus. Kalau ada kebiasaan, kalau ada ibadah yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, mungkin ada marah, mungkin ada kepahitan, ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hatiku. Bilang kepada Tuhan, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata seperti itu, Bapak Ibu berkata, aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan. Sekalipun berat, ada guk yang berat, ada masalah, tapi aku mempersembahkan hidupku buat Tuhan. Aku mau melihat doa kami dijawab oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu berkata seperti itu, gak usah lihat kanan kiri.
berurusan dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, datang dengan hancur hati, datang dengan terbuka dan jujur di hadapannya. Bapak Ibu, cukup taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan katakan kepada Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama. Ubahkan pikiranku, ubahkan hatiku, bilang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya.
kita jemaat, mari kita sama-sama melakukan peperangan rohani. Untuk semua dosa yang menghambat, yang menghalangi. Sehingga gereja ini kita bisa melihat bangkit, dibebaskan, dilepaskan. Kita mau melihat satu restorasi, pemulihan yang dimulai dari pertobatan. Mari hari ini kita sama-sama melakukan peperangan rohani. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berseru bersama-sama. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari semua kita melakukan peperangan rohani. Amin. Kita gunakan semua senjata Allah untuk melawan setiap penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang membelenggu kita. Dalam nama Yesus, kami berkata kepada semua pikiran yang terbelenggu, pikiran yang terbelenggu, yang mengakibatkan dosa. Hari ini kami katakan, tinggalkan setiap jemaatmu, bebaskan dari semua pikiran-pikiran yang picik, hati yang tidak berkenan kepada Allah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Turunlah anugerah-Mu Tuhan. Turunlah anugerah-Mu. Turunlah anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Membebaskan kami. Melepaskan kami. Sehingga kami tahu bagaimana seharusnya kami berterima kasih kepada Engkau. Kami memberikan hidup kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak hidup